Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan memberikan pembahasan tentang kelas dan objek pada pemrograman berorientasi objek. Kelas adalah kelas atau upaya pengklasifikasian, artinya upaya untuk mengelompokkan beberapa benda, beberapa entitas ya ke dalam satu kelompok. Tentunya entitas-entitas tersebut memiliki atribut, fungsi atau ciri-ciri yang sama. Itu disebut dengan pengklasifikasian. Kemudian kelas juga dapat diartikan sebagai sebuah cetak biru dari satu jenis benda, atau merupakan gambaran rancangan dari sebuah bangunan. Ya. Cetak biru dari sebuah bangunan itu merupakan kelas atau klasifikasi dari spesifikasi bangunan tersebut. Itulah yang disebut dengan kelas. Jadi mengelompokkan data-data atau atribut-atribut yang akan digunakan dalam kelas tersebut. Atau kelas juga bisa didefinisikan sebagai upaya pengelompokan ciri-ciri satu jenis benda. Kemudian bisa juga kelas ini diartikan sebagai sekumpulan informasi atau fakta dari satu jenis benda. Ya, merupakan informasi atau fakta dari satu jenis benda. Kemudian untuk mengolah kelas atau untuk menggunakan data-data yang ada di dalam kelas, baik data members maupun fungsi member function ya di dalam kelas, maka kelas tersebut perlu diwujud nyatakan atau diinstansiasi menjadi sebuah objek. Ya, misalnya kelas manusia. Kelas manusia tentunya memiliki beberapa atribut atau identitas. Misalnya memiliki nama, usia, golongan darah, dan lain-lain. Itu disebut dengan atribut. Kemudian kelas manusia tersebut memiliki perilaku atau fungsi. Ya, misalnya manusia itu dapat berjalan, dapat berlari, atau manusia dapat melompat. Sebagai instansiasinya atau objek dari kelas manusia adalah seseorang yang bisa menjadi representasi dari kelas tersebut atau yang menjadi wujud nyata dari kelas tersebut. Itu disebut dengan objek ya, atau instansiasinya. Ya, misalnya di sini ada sebuah kelas kendaraan, itu bisa diwujud nyatakan atau diobjekkan menjadi sebuah pesawat, kapal, kereta api, mobil, motor, sepeda, dan lain sebagainya. Ya, ini merupakan kelas kendaraan. Wujudnya atau objeknya bisa berupa pesawat, kapal, kereta, dan lain-lain. Nah, kelas juga bisa diartikan sebagai sebuah buku manual untuk sebuah peralatan elektronik. Jadi di dalam buku manual tersebut sudah ada petunjuk penggunaannya, tipe dari alat elektronik tersebut, ya, ukurannya, spesifikasinya. Ya, itulah yang disebut dengan kelas. Ya, kelas ini bisa disamakan dengan buku manual sebuah peralatan elektronik. Sebagai fakta bahwa setiap benda itu memiliki atribut atau identitas dan sifatnya. Sifat ini adalah perilaku atau apa yang dapat dilakukan atau apa yang dapat dilakukan oleh sebuah benda, ya. Apa yang benda bisa lakukan dan apa yang bisa dilakukan terhadap benda tersebut. Itulah yang disebut dengan sifat atau perilaku. Nah, di mana atribut dari sebuah benda ini adalah sesuatu yang dapat dilihat. Misalnya nama, warna, ukuran, dan lain-lain. Nah, sedangkan sifatnya adalah perilakunya. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa salah satu contoh perilaku adalah misalnya pada kelas
manusia perilakunya dapat berjalan, dapat berlari, dan dapat melompat. Itu disebut dengan perilaku. Nah, perilaku dalam sebuah benda ini, kalau kita jadikan sebuah kelas dalam bahasa pemrograman, itu biasanya direpresentasikan menjadi sebuah fungsi. Di sini terdapat sebuah contoh, ya. Di sini ada contoh kelas kendaraan. Kelas kendaraan ini memiliki atribut merek, tipe, bentuk, jumlah roda, warna, dan kapasitas. Kemudian kendaraan ini memiliki perilaku atau fungsi, ya, bisa dikendarai, bisa dibelokkan, atau bisa dinyalakan, ya, dan bisa dinyalakan. Jadi ini contoh definisi dari sebuah kelas. Kemudian bagaimana kelas kendaraan ini kita definisikan di dalam sebuah bahasa pemrograman, khususnya bahasa pemrograman C++. Caranya adalah dengan mengetikkan di awal nama kelasnya, ada keyword class, kemudian nama kelas. Nah, kemudian di dalam blok kelasnya itu terdiri dari atribut. Atribut ini adalah data-data yang melekat pada kendaraan, yang bisa dilihat pada kendaraan, ya, misalnya mereknya, tipenya, bentuknya, jumlah roda, warna kendaraannya, dan kapasitasnya. Kemudian selain atribut atau ciri yang bisa dilihat dari sebuah kelas ini, kelas juga itu memiliki sebuah fungsi atau perilaku. Contoh di sini adalah kelas kendaraan memiliki fungsi, yaitu cara dikendarai atau cara dibelokkan atau cara dinyalakan. Jadi kelas atau kelas memiliki dua bagian. Yang pertama adalah bagian atribut. Ini di sini kita bisa lihat ada bagian atribut. Nah, kemudian juga ada bagian function. Bagian atribut ini atau bagian data ini juga biasa disebut dengan data members. Dan bagian function ini, ya, bagian function atau sifat ini biasanya disebut dengan function member. Kemudian, apa fungsi kelas dalam program? Kelas dalam program ini digunakan untuk mendefinisikan atau merincikan, ya, atau menyediakan atribut dan fungsi-fungsi yang dapat digunakan oleh objek perwujudannya, ya, instansiasinya, dan oleh kelas turunannya secara berulang-ulang. Di sini ada yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah atribut. Seperti yang dijelaskan tadi, ya, atribut adalah data yang ada pada sebuah kelas, ya. Kemudian fungsi-fungsi adalah perilaku yang ada pada sebuah kelas yang dapat digunakan oleh objek. Nah, objek ini adalah instansiasi dari sebuah kelas perwujudannya, ya, wujud nyata dari sebuah kelas. Nah, di sini juga ada kelas turunannya. Nah, jadi kelas di dalam bahasa pemrograman itu atau dalam sebuah program itu bisa dibuat kelas turunannya, ya, di mana kelas turunannya nanti ini memiliki sifat yang sama dengan kelas induknya. Nah, dan kelas dan data atau fungsi yang ada pada kelas, sebuah kelas itu bisa digunakan secara berulang-ulang. Atribut dalam sebuah kelas itu merupakan variabel yang dideklarasikan di dalam sebuah kelas. Jadi cara untuk mendeklarasikannya itu sama dengan mendeklarasikan variabel biasa yang ada di luar kelas. Kemudian fungsi. Fungsi di dalam kelas itu sama dengan fungsi yang didefinisikan di luar kelas. Kalau atribut ini biasa disebut dengan data members. Kalau fungsi ini biasa disebut dengan member function, ya, member function. Kelas dalam kode program. Kelas dalam kode program itu dideklarasikan dengan diawali keyword class seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, ya. Harus diawali dengan keyword class. Ya, kemudian
menggunakan bracket ya, pembuka dan penutup, di mana di antara bracket pembuka dan penutup ini disitulah kita mendefinisikan isi dari kelas, baik atributnya maupun fungsi-fungsi yang ada di dalam kelas. Kemudian di dalam kelas tersebut juga sebelum pendefinisian data dan fungsinya itu ditentukan dulu akses spesifernya atau hak akses terhadap kelas tersebut ya, pembatasan hak akses terhadap kelas tersebut ya. Nah, inilah salah satu tujuan dari pemrograman berorientasi objek ya, yaitu membuat sebuah data itu bisa ditentukan hak aksesnya, sehingga data yang ada di dalam sebuah program itu tidak dapat diakses sembarangan ya. Jadi itu salah satu tujuan dari PBO. Nah, ada 3 hak akses yang biasa digunakan dalam sebuah kelas, yaitu public, private, dan protected. Nah, untuk lebih jelasnya materi akses spesifier ini nanti ada sebuah video khusus untuk menjelaskannya ya. Kemudian untuk merujuk kelas agar bisa diakses atau bisa digunakan atribut dan fungsi yang didefinisikan di dalamnya, terlebih dahulu kelas tersebut harus dibuat instansiasinya atau dibuat objeknya seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Nah, ini sekilas penjelasan tentang hak akses ya, hak akses publik. Ya, hak akses publik ini yaitu tingkat akses yang memberikan hak akses secara umum kepada objek atau kelas turunan dari sebuah kelas ya, agar bisa digunakan ya, bisa diakses ya, sehingga kelas bisa diakses dari bagian lain atau dari lingkungan lain yang ada di dalam program. Intinya kelas yang punya hak akses publik itu bisa diakses dari mana-mana saja bagian program. Kemudian kalau protected, hak aksesnya berarti kelas tersebut ya memberikan hak akses itu hanya kepada kelas turunannya ya, sementara bagian lain dari program tidak bisa mengakses kelas yang protected. Selanjutnya adalah hak akses private. Nah, tingkat akses ini tidak memberikan hak akses kecuali untuk kelasnya saja. Nah, artinya nanti kelas yang memiliki hak akses private ini akan menggunakan metode-metode tertentu untuk mengakses atribut yang ada di dalamnya, data atau fungsi yang ada di dalamnya, dan ini akan kita pelajari nanti di pembahasan selanjutnya. Adapun bentuk formasi penulisan kelas bisa dilihat di kotak sebelah kiri ini ya. Secara umum bentuknya adalah seperti ini. Ini juga sudah dijelaskan tadi di bagian awal. Dimulai dengan nama kelas, kemudian ada akses spesifiernya ya, hak aksesnya, kemudian data members dan function members. Jadi ini pada umumnya adalah definisi dari sebuah kelas. Nah, contohnya ada di kotak sebelah kanan. Kelas manusia, hak aksesnya adalah public, kemudian atributnya ada nama, ada usia, dan ada sebuah fungsi yaitu fungsi berjalan. Kemudian instansiasi kelas atau cara pengobjekan atau cara membuat objek dari sebuah kelas. Di kotak sebelah kiri ini ya adalah cara membuat satu objek dari kelas. Nah, artinya jika kita hanya ingin membuat satu objek, objek instansiasi dari kelas, maka format penulisannya adalah seperti ini. Didahului dengan nama kelas, kemudian ditentukan nama objeknya. Misalnya kelas manusia ya, kita membuat satu objeknya yaitu orang ya, instansiasinya adalah orang. Nah, kemudian di kotak sebelah kanan ini, jika kita ingin membuat objek dari sebuah kelas itu lebih dari satu ya,
Ya, penulisannya adalah didahului dengan nama kelasnya, kemudian nama objek satunya, dan setiap nama objeknya dipisahkan dengan tanda koma. Ya, di sini ada nama objek 1, nama objek 2. Nah, ini bentuk penulisan yang pertama. Kemudian di bawahnya ini ada bentuk penulisan yang kedua. Jadi dimulai dulu dengan nama kelas, ya. Kemudian nama objek 1, kemudian di bawah lagi dibuat lagi instansiasinya, ya, nama kelas dan nama objek 2. Jadi nama kelas di sini adalah kelas yang sama, namun memiliki dua objek, yaitu objek 1 dan objek 2. Contoh penulisannya seperti ini. Manusia, ya, kelas manusia memiliki objek orang 1 dan orang 2. Ini bentuk penulisan pertama. Kemudian bentuk penulisan kedua adalah seperti manusia, kemudian objek satunya orang 1, kemudian di sini lagi kelas manusia ada objek keduanya yaitu orang 2, ya. Jadi boleh menggunakan cara yang pertama dan boleh menggunakan juga cara yang kedua, itu sama saja. Kemudian setelah objeknya dibuat, selanjutnya adalah memberikan nilai atau data pada variabel objeknya. Ya. Nah, sebelum mengisinya, variabel dalam objek harus dibentuk terlebih dahulu. Formasi pembentukannya adalah seperti ini. Ya, jadi bedanya kalau kita mau mengisi nanti variabelnya itu agak beda dengan mengisi variabel biasa, ya, yang ada di luar kelas. Nah, jadi cara pengisian variabelnya yaitu dengan mengakses nama objek dulu, kemudian tanda titik, kemudian nama atributnya. Seperti contoh yang tadi, atributnya adalah nama, ya. Nah, objeknya adalah orang 1, ya. Nah, kemudian atribut yang akan diakses adalah atribut nama, ya. Contohnya seperti ini, ya. Ini adalah objek orang, kemudian titik, kemudian nama. Nama ini adalah variabel yang akan diakses, yang akan diisi, ya, diisikan sebuah nilai. Nah, berikutnya adalah formasi pemberian nilai pada atribut objek. Contoh, ini adalah nama objek, ya. Nah, nama objek ini formasinya nama objek, kemudian titik, kemudian nama atribut. Ya, di sini ada nama objeknya, ya, kemudian titik dan nama atribut, kemudian assign, ya, penugasan tanda sama dengan, selanjutnya adalah nilai yang akan diberikan. Contohnya, ya, kelas manusia tadi sudah memiliki objek namanya orang, ya. Jadi cara penulisannya dimulai dengan objeknya orang, titik, nama sama dengan Aiman. Jadi ini cara mengisi variabel pada sebuah kelas, ya. Dan ini dilakukan di luar kelas nanti sebelum pemanggilan fungsi yang ada di dalam kelas tersebut. Nah, yang kedua adalah orang, ya, orang, objek orang, titik, kemudian yang diakses atau yang diisi adalah variabel usia, diisi dengan angka 8.